Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-Qazimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hidayah min ladunka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi وبعلومه ومدن مدده وانواره واسراره في الدارين امين. Hindi mo yan? Dulu dah mak. Menjadi kita ada. Betul. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal iltibas wa immal iltibasi qadayal wahmi bi qadayal. Jadi ada kalanya penyebab dari perbedaan pendapat selain karena ada sebagian orang yang tidak mampu memahami hakikatnya perkara, alias kusur, tidak mampu memahami satu perkara dengan baik, perbedaan premis awal mereka tentang satu pengetahuan, atau karena memang orangnya mukong tak bisa dikasih tahu. Atau kemungkinan yang selanjutnya ada iltibasi qadayal fahmi bi qadayal akli, perbedaan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat ketentuan-ketentuan ilusi dengan ketentuan akal. Jadi ada iltibas qadayil wahmi bi qadayil akli. Jadi antara mana yang bersifat waham, bersifat ilusif dengan yang bersifat rasional. Misalnya sebagian orang salah mengerti tentang tasawuf, tentang ilmu-ilmu irfani misalnya. Itu dikarenakan iltibas qadayil wahmi. Mereka tidak bisa membedakan mana suatu yang waham, mana suatu yang masuk akal. Banyak yang mengatakan bahwa tasawuf itu waham, ilusif, sehingga dia dikritik oleh sebagian sarjana modern. Itu sudah tidak relevan karena dianggap ilmunya tidak rasional. Nah, pandangan orang tersebut itu termasuk iltibas qadayal wahmi bi qadayal. Dia tidak bisa membedakan apa sebenarnya yang disebut dengan ilusi, apa sebenarnya yang disebut dengan rasional. Tidak mampu. Nah, kalau kita baca Imam Ghazali misalnya, nanti Imam Ghazali akan menunjukkan rasionalitas ilmu-ilmu tasawuf dengan ilmu-ilmu burhan beliau. Wa immal iltibasil kalimat al-masyhurah. Ada kalanya karena ada perbedaan kalimat iltibasil kalimat al-masyhurah. Karena perbedaan kalimat-kalimat yang masyhur al-mahmudah yang baik, bid-daruriyat wal awwaliyat yang merupakan keniscayaan dan merupakan prinsip-prinsip utama, kama fasalna dzalika fi kitabi Mihatin Mator. Bagaimana kami uraikan hal tersebut dalam kitab Mihatin Mator. Ada kalanya karena memang kalimat masyhurah mahmudah. Ada orang kesalahan salah di dalam memaknai beberapa
dalil-dalil atau kalimat-kalimat awal yang masyhur ya. Ini dalam kitabnya Hakun Nadhari. Ini kitab tentang mantik. Walakin bil jumlati, tetapi secara umum idza hasalu tilkal mawazina wa haqqaqahu amkanahum al-wuquf inda tarkil ainadi ala mawaqin walad ala yus. Tetapi idza hasalu tilkal mawazina, ketika mereka memperoleh memahami al-mawazin ataupun timbangan-timbangan, neraca-neraca perbedaan pendapat, kemudian mereka melakukan tahqiq, memperhatikan secara jeli hingga mencapai hakikatnya perkara, amkanahul wukuf inda tarkil inadi, maka hal itu memungkinkan mereka untuk berdiam ya, untuk tidak menentang ala mawaqi'il walati, atas hal-hal yang bersifat ekstrim ala yusrin, secara mudah. Artinya tidak akan mudah untuk memberikan hukum, oh ini salah, ini enggak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani hukmi ta'wili bi ghairi burhanin. Satu pasal penjelasan tentang hukum takwil dengan tanpa burhan. Jadi melakukan pentakwilan dengan tanpa argumentasi burhani, pembuktian burhani ini artinya pembuktian secara rasional. Apa hukumnya takwil dengan tanpa bukti rasional? Takwil dengan bukti rasional itu maksudnya, kalau kita mau mentakwil sesuatu itu pasti karena ada alasan-alasan yang dibenarkan. Karena yang disebut dengan takwil ya memahami sesuatu di balik sesuatu yang dohir. Dohirnya begini, oh ternyata di baliknya apa? Untuk memahami sesuatu di balik yang dohir, kita perlu melakukan upaya untuk menerka. Tapi bukan sebatas menerka, takwil itu upaya rasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang sifatnya dohir di sekelilingnya. Umpamanya untuk mengetahui apakah di seberang sana ada kejadian apa, misalnya bisa diperhatikan dari sini atau dari tanda-tanda terdekat. Di kamar sebelah ada apa, bisa diperhatikan dengan menggunakan awal hawa silhomsi, indera yang 5, entah dengan mendengar, dengan apa, dengan melihat secara langsung walaupun tidak ada di kejadian. Tapi kita bisa mengetahui, bisa menjustifikasi apa yang sebenarnya terjadi di balik kamar sebelah. Nah, itu namanya itu dengan al-hawasil, bisa dengan mata secara langsung, bisa dengan telinga dan lain-lain. Nah, baru nanti otak terakhir itu akan bertugas untuk mengumpulkan data-data, kemudian kita bisa melakukan justifikasi, oh ternyata yang ada di balik kamar itu ini. Itu namanya ta'wil. Oke. Jadi ada bukti burhani. Allah ya Allah. Minan nasi may yubadiru ila ta'wili bi ghalabati dzunun min ghairi burhanin. Sebagian dari manusia ini ada yang mayyubadir ila ta'wil. Mereka yang bersegera mungkin untuk melakukan takwil bi ghalabati dzununi, hanya karena menyangka min ghairi burhanin, dengan tanpa burhan. Ada sebagian kelompok yang melakukan takwil tapi hanya berdasarkan keyakinan, bukan dengan bukti yang kuat. Wala yanbaghi ayyubadar aidan ila takfirihi fi kulli maqam bal yundaru fihi. Nah, ada sebagian orang ya yang melakukan takwil secara langsung. Jadi takwil itu perlu dalil burhan, dalil rasional. Itu kita melakukan takwil, basisnya ada dalil rasional. Makanya kenapa kita mentakwil bahwa yang dimaksud Allah punya tangan itu bukan tangan asli, tapi kita takwil kepada wujud syabahi yang diserupakan dengan tangan, kekuasaan dan lain-lain. Karena memang tidak mungkin Allah punya tangan. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa tangan yang dimaksud dengan tangan dalam ayat itu adalah kekuasaan Allah, maka takwil kita itu berdasarkan dengan burhan yang kopi, dalil burhani yang kuat. Oke, wala yang bagi ayuba dan aidan. Sebagian orang hanya berangkat dari prasangka, berangkat dari burhan. Kalau prasangka ini tidak berangkat dari burhan. Prasangka itu kita hanya menyangka saja. Kita tidak pernah mendengar, tidak pernah ini, hanya mengira-ngira. Jadi tidak boleh, takwil itu juga mengira-ngira. Tidak bisa dijadikan landasan takwil. Yang dijadikan landasan takwil itu adalah burhan. Burhan yang kuat melakukan takwil.
Hmm. Hmm. Nah, kalau sebagian orang berangkat dengan menggunakan pola batu tunun, cuma prasangka saja, kita tidak boleh mengkafirkannya baliundur, tetapi kita bisa melihat. Fa'in ta'wiluhu fi amrin la yata'allaqu bi usulil aqaidi wa muhimmatiha. Kalau saja takwilnya tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang bersifat akidah ataupun usul-usulnya ataupun hal-hal yang penting dalam akidah, fala tukafirhu, maka jangan dikafirkan. Umpamanya sebagian orang mentakwil tangan Allah misalnya hanya dengan prasangka saja. Nah, kalau tangan Allah tidak boleh ini tidak boleh prasangka. Pertama, kalau kita tidak boleh, ini kan ada orang yang melakukan tidak. Sebagian orang mengatakan misalnya, oh Allah punya tangan, tangannya seperti tangan manusia. Nah, dengan mentakwil semacam itu kan tidak tepat karena mustahil Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan ya berarti dia kayak makhluk. Nah, kalau Allah kayak makhluk ya berarti bukan Allah. Nah, itu kan berarti secara burhan qati, secara rasional dia salah. Mustahil Allah punya tangan. Nah, dia hanya mentakwil dengan wala batin, prasangka orang. Oleh karena itu, untuk orang yang semacam ini, nah, Imam Ghazali melihat kalau orang semacam itu dikafirkan atau enggak. Oh, dia dikafirkan karena berkaitan dengan urusan akidah. Tapi kalau takwilnya tidak berkaitan dengan urusan akidah, misalnya berkaitan dengan tata cara memahami satu dalam masalah ini, misalnya masalah-masalah yang sifatnya buruk, haji, hmm, masalah haji misalnya. Rasul kan mengatakan ya haji itu eh, eh, ada berapa mikot, titik mikot empat ada ya lam, ada apa ya, kalau orang Indonesia rata-rata dari ya lam, ada dari Jeddah, ada dari macam-macam. Nah, hanya salah dalam memaknai satu dua hal misalnya berkaitan dengan hal yang demikian, maka jangan dikafirkan. Tapi kalau berkaitan dengan urusan langsung dengan Allah, seperti umpamanya kasusnya sahabat Nabi ketika Nabi memerintahkan kepada para sahabat la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Nadir. Janganlah sekali-kali kalian pada pasukan waktu itu. Jadi Nabi memerintahkan jangan sholat kalian kecuali sampai di tempatnya Bani Nadir. Para sahabat terbagi dua waktu itu. Para sahabat terbagi dua. Ada yang mereka sholat kan itu artinya janganlah kalian sholat kecuali kalian sampai di desanya Bani Nadir, kelompok Yahudi waktu itu di Madinah. Nah, sebagian sahabat yang sedang di perjalanan waktu itu karena dikirimi pesan dari Rasul, mereka benar-benar tidak sholat asar, iya tidak sholat asar sebelum mereka sampai di Bani Nadir. Sebagian yang lain, oh ini isyarat bahwa kita harus cepat. Artinya mereka sholat duluan, nah, kemudian baru ketika nyampe di Bani Nadir, mereka tidak sholat lagi. Ada yang nunggu sampai di Bani Nadir dulu, baru mereka sholat. Dua-duanya sama-sama diterima oleh, karena itu takwil di dalam hal-hal yang sifatnya buruk. Nah, cuma masalah penentuan waktu. Oke. Nah, Wadhalika kaqauli ba'di sufiyati, contohnya seperti ucapan sebagian sufi, innal murada bi ru'yatil khalili al kawkaba wal qamara wasyamsa wa qawlihi hadza rabbi wa ilu dzawahiriha. Sebagian sufi itu mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an itu kan Nabi Allah Al-Khalil, Nabi Ibrahim maksudnya ini, kan walamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afala qala la uhibbul afilin. Lamma ra'al qamara bazighon qala hadza rabbi falamma kan. Jadi sebagian dari kelompok sufi mengatakan bahwa yang dimaksud di situ ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, beliau mengatakan ini Tuhanku, melihat bulan ini Tuhanku, kemudian melihat
bintang ini Tuhanku, sampai akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda ila akhirih. Ada yang mengatakan para sufi bahwa apa yang dimaksud bukanlah dohirnya ayat, bal hiya jawahiru nuroniyatun malakiyah wa nuroniyatun aqliyatun lahisiyah wa laha darajatun mutawafawitah fil kamal nisbatu ma baina hadit tawawun nisbatul kawkabi wal qamari wasyams. Wah, oke. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan Al-Khalil Nabi Ibrahim bahwa ketika melihat matahari dia mengatakan ini Tuhanku, melihat bulan ini Tuhanku, melihat bintang ini Tuhanku. Yang dimaksud bukan itu, bukan zahirnya. Tetapi apa jawahir, karena balhia yakni kaukab Qamar Syamsun ini jawahir nuroniyah malakiyah adalah satu substansi yang bersifat nuroni, bersifat cahaya, malakiyatun dan bersifat malakut. Wa nuroniyatuh akliyah lahis. Dan cahayaannya itu akliyah, bukan cahaya hisi. Artinya bukan cahaya yang bisa dilihat atau bisa dibayangkan, tapi bisa masuk akal. Walaha darajatun mutafawitah fil kamal, yang memiliki derajat-derajat yang berbeda-beda di dalam kesempurnaannya. Nisbatu ma baina hafit tafawut nisbatul kawkabi wal qamari wasyams. Sedangkan perbedaan-perbedaannya itu seperti perbedaan bulan, bintang, bulan dan yastadillu alaihi, dan mereka para sufi ini mencari dalil di annal khalila, bahwasanya Sayyidina Khalil Nabi Ibrahim maksudnya ajallu min ayyataqida fi jismin annahu ilahun hatta yahtaj ila ayyushahida ufulaha aftara annahu law lam yakul. Nah, tidak mungkin menurut para sufi itu Nabi Allah Ibrahim ini sampai akan menganggap bahwa bulan, matahari, dan bintang itu sebagai Tuhan. Walaupun beliau waktu itu dalam proses pencarian. Tidak mungkin. Karena akal rasional manusia tidak mungkin menganggap bahwa jisim yang sifatnya fisik itu akan menjadi Tuhan. Nah, dengan demikian menurut para sufi, sebenarnya kalau Nabi Ibrahim itu menganggap bahwa bulan, matahari, dan bintang itu sebagai Tuhan, secara logika itu Nabi Ibrahim cacat logika maksudnya. Pandangan Nabi Ibrahim itu cacat logika untuk memahami premis-premis dasar di dalam masalah ketuhanan. Karena yang jelas Tuhan itu kan kalau dia berbentuk benda, ya berarti bendanya kemudian bisa rusak, dan lain-lain. Sehingga yang dimaksud dalam Al-Quran, walaupun ada kaukab, Qamar, Syamsun, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan hada Rabbi, maksudnya bukan bulan, bukan bintang, bukan matahari yang ada yang biasa kita lihat. Tapi maksudnya adalah jawahir nuroniyah, ya, malakiyah. Maksudnya adalah substansi yang bersifat cahaya, yang bersifat alam malakut. Allah maksudnya itu. Karena apa? Nuroniyah itu akliyah lahis. Pencahayaannya itu bersifat rasional, tidak. Nah, akana yattakhidhuhu ilahan wa lam ya'rif al-istilah ilahiyah min haitsu kaunuhu jisman muqaddar. Wastadalla bi annahu kaifa yumkin an yakuna awwala ma ra'ahu al-kawkaba wasyamsa hiyal adharu wa hiya awwalu ma yura. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim di awal kali yang dia lihat adalah bintang dan syams dan matahari. Sedangkan dua hal itu adhar paling jelas. Wa hiya awwalu ma yura. Oke, maksudnya tidak mungkin Nabi Ibrahim mengatakan bahwa matahari, bulan atau bintang itu sebagai Tuhannya. Sebagai matahari dan bintang yang fisik ini ya sebagai Tuhannya tidak mungkin. Wastadalla aidan bi anna Allah ta'ala qala awalan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Tsumma haka hadzal qaul fa kayumkinu ayatawahham dzalika ba'da kashfil malakuti lahu wa hadza dilalatun dhanniyah laisa bi barahin. Pandangan para sufi ini merupakan dilalah dhon,
alias prasangka belaka. Walaisat bibarohi, tidak berdasarkan burhan. Masih panjang. Ya Allah, bisa. Allah ya Allah ya. Allah Allah. Ah. Ya Allah. Sehat nih, tak ocen aja nih. Ocen bang, 2 hari ocen. Pada dina ocen gire. Yang kok melarat sing mulai terlambat terus maghrib. Jadi ngopi tak gila? Iya bang. Sudah rumah boleh.